Bapak Ibu sudah dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita mau bawa pujian penyembahan terbaik dari hati kita sebagai wujud ucapan syukur atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Kalau kita masih diberikan anugerah di minggu pertama bulan Oktober ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau balas kebaikan Tuhan dengan pujian penyembahan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat suaramu, katakan, inilah yang ku renungkan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Dan hatiku boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita mau naikkan pujian ini, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Damu, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati menaikkan pujian ini dari awal, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dengan segenap hati menaikkan pujian ini, katakan, inilah yang ku renungkan
Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Selesaikan pujian ini nyatakan. Layak ku renung. Yes Lord Jesus. Setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Yes Lord Jesus, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sekali lagi lebih baik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara katakan, inilah yang ku renung. Yes Lord Jesus, setiap waktu. Nyanyian pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, dan pengagungan kepadamu, padamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka Tuhan. Yes Lord, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka Tuhan, hatiku bersuka. Angkat tanganmu Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. I sing praises to your name. Praises to your name. Oh
and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, yes, Lord. Worship you in this place, oh God. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu katakan, I sing praises to you. I sing praises your name, Lord. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. One more time, I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name, yes, Lord Jesus, and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, oh God. For your name is great and greatly to be praised. One more time. For your name is great, oh God. For your name is great and greatly to be praised. Berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kau bertata di atas puji-pujian kami dan hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Dasar luar biasa, amin. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Berikan senyuman yang terbaik. Biar hari ini kita mau terus tinggikan Tuhan. Pertama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan imanmu. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
hadirat Tuhan, lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan dengan imanmu. Ku pakai kuasa, yes, Raja Mulia. Katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah. Kau Raja segala raja. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku. Kau yang percaya boleh lebih baik lagi dari ini, Bapak Ibu Saudara, come on. Woo. Mari sekali lagi, yang terbaik bagi Tuhan katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih, terpujilah. Kau Raja segala raja. Katakan, terpujilah. Kau Raja segala raja. Terpujilah. Kau Raja segala raja. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus tinggikan Tuhan, amin. Kau yang masih rindu memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Terus mau tinggikan Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Mari nyatakan dengan imanmu. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari. Mari angkat tanganmu. Orang-orang yang menang, angkat suaramu, katakan. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, kami lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Mari nyatakan dengan imanmu Bapak Ibu, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Yes, kita lebih dari. Mari orang-orang yang menang, angkat suaramu nyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan dengan imanmu, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Bapak Ibu katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari. Katakan kamu lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Tuhan, sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan kini.
deritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku Tuhan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, katakan Bapa. Masa lalu Engkau tetap, bahkan ku Tuhan sempurnakan. Jadikan saja putra putra saudara, sama-sama bangkit berdiri, sama-sama kita katakan kini aku percaya. Tuhan saja katakan kini aku percaya. Katakan kuasamu, kuasamu kuatkan
surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada sampai siang hari ini bukan karena kuat, gagah, pintar dan hebatnya kami. Tapi semua karena kebaikan-Mu, karena Engkau yang selalu menyertai dan menolong kami Tuhan. Sampai detik ini kami masih bernafas hidup dan diberkati lewat pujian. Karena Engkau Tuhan yang teramat baik ada dalam hidup kami. Engkau mau kami lebih dan lebih lagi diberkati. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami akan terus diberkati. Bahkan sampai kami menerima sakramen perjamuan yang kudus. Kami percaya kami kembali diberkati menerima banyak mujizat pertolongan Tuhan di tempat ini. Karena ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa. Tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Karena kami berjumpa dengan Engkau. Kami boleh mendengarkan pesan dan isi hati Tuhan di tempat ini. Sehingga kami boleh melangkah dan berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan. Karena firman-Mu hidup. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saudara Pastor Jesse ternyata ada di Jepang. Saya telepon kok belum tiba, belum datang. Dan ternyata dia kirim chatnya. Dia kemarin itu sempat tuker jadwal. Dia minta almarhum WL kita Pak Beni. Ya saudara tahu kan WL kita kan yang untuk ditukar karena dia harus ke Jepang. Ya cuman kan saya mau nanya lagi ke Beni gimana caranya. Ada saya bilang ya udah Pastor saya bilang. Jadi Pastor di Jepang aduh minta maaf saya bilang. Iya saya lagi asiknya kopi pun belum sempat keminum. Masih panas tadi Paul buatin akhirnya saya bilang ya udah saya like lagi. Berarti Tuhan mau kita diberkati juga lewat firman Tuhan yang saya sampaikan dari pagi. Boleh putar dulu videonya. Kaget saya di Jepang. Yang penting saya bilang jangan lupa syaratnya oleh-oleh bawa. Kita lihat saudara. Ini adalah di mana dalam waktu dekat ya di kalau nggak salah Kenya. Bayi yang lahir akan dipasang chip. Saya nggak mau bicara tentang chip, saya nggak mau bicara tentang kenapa chip itu dipasang. Tapi yang pasti saya ingin mengajak kita melihat bahwa lewat berita ini bukan hoax. Lewat berita ini memang kita benar-benar sudah ada di ujung akhir zaman. Which has been a big problem to us for a very long time, is now on a testing mode for the next 2 months. I have been assured by all the stakeholders, led by the ministries concerned, that by December, we will be able to launch digital ID, where every Kenyan don't have to carry any paper, plastic or otherwise, as an ID that they should be able to be identified digitally using their iris or their fingerprints, and we can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. Di Amerika juga sudah kita melihat sekarang mereka bisa melakukan pembayaran cuma karena tangan ditempelkan di satu device alat. That we have spent on all the other manenos as all of you know. Ditempelkan gini. We're taking things that are, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Saudara saya tidak bahas tentang ini, saya cuma ingin mengajak kita melihat bahwa ini loh yang terjadi. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat betul ada banyak hamba Tuhan yang sudah ngomong, nanti kita akan dipasang chip. Itu tandanya. Tapi kan memang berjalannya waktu kita belum lihat dengan jelas. Tapi makin kesini semuanya makin clear and makin jelas. Dan ini artinya kita benar-benar sudah ada di ujung akhir zaman. Nah ini penting buat semua kita yang ada di tempat ini. Saudara, antikris suka atau tidak suka, mereka akan memimpin, ya. Mereka akan berkuasa karena Alkitab mengatakan mereka akan berkuasa, mereka akan pegang kendali semuanya.
Saudara, mereka akan pegang kendali semuanya. Alkitab katakan, kita lihat dulu nih Matius 24 ayat 24. Yuk kita buka sama-sama. Matius 24, kita lihat Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-24 bunyinya seperti ini. Yuk kita baca, maaf. Matius 24 ayat 24. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27, sebab sama seperti kilat memancarkan, nah ini cara Tuhan Yesus nanti akan datang kali yang kedua. Sebab sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah saudara, kalau kita lihat dari perikop ini berbicara tentang antikris. Judulnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Kalau kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-21, ayat 21 katakan begini. Ayat 21. Sebab pada masa itu, yuk kita baca sama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Lihat. Siksaan, udah ada tulisan, ada kata siksaan terus ditambah lagi dengan dahsyat. Siksaan yang dahsyat apa? Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan itu akan ada di masa antikris memimpin. Kita GBI percaya, kita berpegang kepada rapture, kita akan terangkat. Yes. Tetapi kita juga sepakat, saya sudah ngobrol, saya sharing dengan senior-senior kami yang ada di GBI. Ada juga kita sepakat tidak semuanya akan terangkat. Ya, ada yang rapture. Kemarin beberapa minggu yang lalu sebelum pemimpin pujian kita Benny dipanggil pulang ke rumah Bapak, saya sempat panggil dia maju ke depan. Saya tanya begini, Benny, kamu mau rapture atau kamu mau tetap ada sebagai martir? Saat itu dia pegang mic, dia bilang, saya mau rapture aja. Ternyata emang dia pergi beneran, saudara. Saya percaya tidak semua orang akan diangkat. Alkitab mengatakan jelas dalam Wahyu, mereka diberi kuasa untuk melawan dan mengalahkan orang-orang kudus, orang-orang suci. Siapakah itu? Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Jadi berarti saudara, ketika antikris memimpin selama berapa tahun saudara? 3,5 tahun. Ini akan menjadi masa waktu yang menakutkan. Saya bukan sedang menakut-nakuti saudara, tidak. Tapi ini firman Tuhan sudah mengatakan ini akan terjadi. Karena itu Tuhan taruh di hati saya untuk selalu bicara sekarang ini cuman satu hal. Saya lagi gak mau ngomong yang lain, tapi saya mau bicara tentang Yesus saja. Saya minggu depan diundang pelayanan di Cirebon dan setiap kali saya pelayanan di Cirebon, mereka selalu minta tema. Atau mereka memberikan tema kepada saya. Mereka hubungin saya, terus mereka bilang, Pak, Bapak lagi dapat tema apa nih? Kadang-kadang ketika saya kasih tema, mereka rasa, kami lagi gak butuh ini. Kami mau tema yang lain. Ntar dia kasih tema ke saya. Tapi kemarin saya bilang begini, Pak Lui, maaf. Kalau Bapak undang saya hari-hari ini saya lagi Tuhan taruh, saya hanya mau bicara tentang Yesus Kristus. Saya hanya mau bicara tentang Yesus dan Yesus.
Karena kedatangannya sudah semakin dekat dan Tuhan taruh di hati saya. Dan saya harus bicara dimanapun saya khotbah. Saya hanya bicara, saya lebih banyak mau bicara tentang Yesus. Yang artinya apapun yang terjadi dalam hidup ini. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Dan itu yang saya sampaikan, saya bilang, kenapa Bapak alasannya? Saya jelaskan, saya dapat begini-gini dan Tuhan mulai singkapkan, bukakan. Puji Tuhan, akhirnya dia bilang ini. Oke Pak, kami juga tertarik, kami juga mau dengar. Ya, Minggu saya pelayanan, Sabtunya pelayanan kaum pria. Akhirnya mereka gabung. Kaum wanita dan kaum pria di hari Senin digabung, ibadah gabungan. Dan saya mau bicara tentang Yesus. Hari ini saya mau bicara tentang Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 24 jelas dikatakan begini, ayat 24. Sebab Mesias palsu ini bicara antikris. Apa sih tugasnya antikris? Apa sih maunya dari mereka ini apa? Apa yang mereka inginkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hanya menginginkan satu saja. Saudara dan saya terputus hubungannya dengan Tuhan. Hanya itu. Hubungan kita dengan Bapa di surga terputus. Hanya itu yang dia mau. Karena itu ayat 24 dikatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan kita. Mereka ingin menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau begitu Pak, kalau kita harus mengalami yang namanya masa-masa sulit, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Bagaimana supaya kita bisa bertahan? Kalau kita terangkat, puji Tuhan, amin, haleluya. Tapi kalau kita gak terangkat gimana? Di masa-masa sulit. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Saudara buka Kolose 2. Kolose 2. Kita lihat ini yang Tuhan mau. Kolose 2. Lihat ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Kolose 2 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama 2 ayat ini saja. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan mau kita berakar di dalam Dia. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Dia kalau kita tidak mengerti dan tahu firman-Nya? Bagaimana kita bisa dibangun di atas Dia kalau kita tidak mengerti dan tahu firman-Nya? Dan dikatakan lagi, iman yang teguh. Firman Tuhan katakan Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Allah. Jadi kita harus tahu itu yang namanya firman. Kita harus tahu isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita harus mengerti firman-Nya. Baca firman-Nya, tahu firman-Nya, dan melakukannya. Dan ayat 8 katakan apa saudara? Oh ya, melimpah dengan syukur. Saya pikir apa nih melimpah dengan syukur? Artinya begini, hanya orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi artinya ketika dikatakan melimpah dengan syukur itu artinya kita benar-benar percaya kepada Dia. Karena kita tahu sekalipun hari ini, sekalipun nanti masa-masa sulit akan datang. Tapi kita percaya kita punya Bapa yang baik. Ada amin? Bapa yang baik. Nah kemarin siapa yang ibadah jam 3 kemarin? Nah ibadah jam 3 saya bilang gini. Saya ingin menggambarkan Bapa yang baik. Saya mau tanya sama saudara. Yudas masuk surga atau neraka? Yudas masuk surga atau neraka? Yudas masuk surga atau neraka?
Gimana? Surga. Oke, surga. Alasannya? Karena dia tetap mengikuti Yesus. Oke. Yudas masuk surga karena dia tetap mengikuti Yesus. Oke. Ada yang bilang neraka? Tahu kan cerita Yudas kan? Yudas salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus, menjual Yesus, dan akhirnya dia mati bunuh. Neraka atau surga? Yang di depan. Surga juga. Wah, lu emang luar biasa. Surga. Nggak ada yang bilang neraka nih ya? Neraka. Iya, neraka. Pak, alasannya neraka kenapa Pak? Yang pertama. Mengkhianati Yesus. Yang kedua. Bunuh diri. Oke. Saya nggak bilang. Pokoknya tetap masuk surga, yang bilang neraka tetap masuk surga. Bukan soal benar atau salah, tapi saya ingin mengajak mostly kebanyakan orang-orang selalu bilang neraka. Karena apa? Satu, mengkhianati Yesus, jual Yesus. Yang kedua, mati bunuh diri karena ayat firman Tuhan melarang kita untuk mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh diri. Sehingga lebih banyak orang yang akan berkata neraka. Saya tidak tahu Yudas masuk surga atau neraka, yang pasti nanti kalau sampai surga nanti kita tanya. Apakah kalau nggak ada di surga berarti dia di neraka, kalau ada di surga berarti memang dia masuk surga. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ini yang Tuhan tiba-tiba waktu itu kemarin saya sampaikan tentang hati Bapa. Jangan lupa dia sahabat kita. Jangan lupa dia Tuhan kita. Jangan lupa dia juga mempelai pria, kita mempelai wanita. Tapi juga jangan lupa dia Bapa, kita anak. Dan dari semua hubungan yang ada, yang digambarkan di dalam Alkitab, yang paling kuat saudara adalah hubungan Bapa dan anak. Ada amin. Hubungan Bapa dan anak. Dia turun ke dunia bukan karena hubungan Tuhan dan umatnya. Dia turun ke dunia bukan karena hubungan sahabat. Ada amin. Dia turun ke dunia itu karena hubungan Bapa dan anak. Pertanyaan lagi nih, kenapa Tuhan Yesus turun pada 2000 tahun yang lebih yang lalu? Kenapa enggak 3 hari aja, 3 hari atau seminggu kemarin deh Tuhan Yesus turun terus hidup sampai sekarang. Kenapa harus 2000 lebih tahun yang lalu nih? Kenapa Tuhan Yesus harus turun di sini nih? Kenapa enggak di sini aja sekarang nih? Ada yang tahu enggak? Saudara, pernah mikir enggak kenapa Tuhan Yesus harus turun di sini? Jawabannya sederhana. Karena dia tahu kalau dia enggak turun di sini, tidak ada satupun manusia yang akan selamat. Dia tahu sejak saat itu manusia sudah mulai menjauh. Manusia sudah mulai tidak lagi bisa hidup selamat. Dia turun ke dunia karena dia tahu mulai saat ini aku harus memenangkan. Aku harus menyelamatkan anak-anakku. Dia turun, tinggalkan tahtanya, dia selamatkan kita, anak-anaknya. Karena dia tahu sejak saat itu sampai hari ini sulit untuk manusia bisa terima keselamatan kalau dia nggak turun. Nah, dia turun karena kita ini anak-anaknya. Hubungan Bapa dan anak. Nah, kembali lagi cerita Yudas. Ya, ayat firman Tuhan katakan kita tidak boleh bunuh diri. Ya, Yudas mengkhianati Yesus, jual Yesus. Tapi jangan lupa Yudas menyesal. Dia lempar uangnya. Tapi dia gak kuat saudara. Karena dia telah mengkhianati Yesus. Akhirnya dia bunuh diri. Ayat firman Tuhan katakan apa? Tuhan melihat hati.
Yudas menyesal. Tuhan lihat hati. Kita nggak perlu berdebat, tapi ini yang saya dapat. Coba kita lihat. Nah sekarang saya ajak lagi saudara. Katakanlah di sini ada pria, ada wanita, suami istri, punya anak. Dan anaknya bunuh diri, loncat nih tiba-tiba. Ada orang di sini. Tiba-tiba tanya, Pak, anak siapa yang bunuh diri? Saya mau tanya sama saudara. Ketika orang ini bertanya kepada bapak ini bilang apa? Apa bu? Anak saya. Matius 7 ayat 11 boleh ditampilkan. Firman Tuhan katakan begini. Kalau kita yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak kita. Apalagi Bapak kita di surga. Ada amin? Apalagi Bapak kita di surga. Saya gak bilang dia masuk surga atau neraka. Tapi saya percaya. Tadi dikatakan. Apa tetap mengikut Yesus ya. Tuhan lihat hati. Tuhan tahu kok. Saat itu dia gak kuat. Menghadapi tekanan. Karena dia telah mengkhianati Yesus. Saya tidak membenarkan bunuh diri. Tidak. Tapi saya melihat gambaran yang luar biasa tentang Bapa terhadap anaknya. Kalau ini kita bilang dia neraka. Lihat di sini nih. Yesus turun ke dunia karena dosa-dosa yang kita lakukan loh. Dia turun ke dunia karena dia tahu manusia sudah hidupnya jauh. Manusia sudah banyak melakukan kesalahan. Hidup dalam dosa. Sehingga dia harus turun ke dunia menyelamatkan kita manusia. Umat manusia. Masa sih orang yang sudah menyesal. Dia lempar uangnya. Langsung dikirim ke neraka. Sekali lagi saya kembalikan. Tapi saya merasa begini. Kalau dia gambaran Bapa, dia akan tetap bela anaknya. Berapa kali Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni saudara. Bayangkan, kita manusia yang terbatas. Kita bisa-bisanya Tuhan bilang gini. Kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. Masa Tuhan gak bisa mengampuni? Tadi bilang karena dia tetap mengikut, percaya. Saya percaya saudara. Tapi kembali lagi gak ada yang tahu. Tapi saat saya dapat dari Tuhan, saya bilang, iya gambaran Bapa ini luar biasa. Jangan kita samakan seolah-olah hubungan Tuhan dengan umatnya. Kalau hubungan Tuhan dan umatnya, kita akan dihakimi saudara. Kita langsung. Pokoknya kita hanya dapat apa? Salah, neraka. Baik, surga. Tapi siapa yang bisa hidup sempurna di hadapan dia? Tidak ada. Tuhan tahu sudah saatnya dia harus turun menyelamatkan. Tirai sobek itu menggambarkan dia mempermudah untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Dia mempermudah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita lihat bahwa Tuhan mau kita berakar, dibangun di atas dia dan iman kita semakin kuat dan tetap percaya. Karena ayat 8-nya katakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada. Ayat 8-nya katakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Dan roh-roh dunia tetapi tidak menuruti Kristus. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49 dikatakan begini. Lukas 6 ayat 46 dan ayatnya 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan dibangun di atas dasar yang kuat, kokoh. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang bisa membuat kita nantinya hidup berkemenangan di masa-masa sulit.
Kita harus punya firman-Nya, tahu firman-Nya. Karena nantinya jabatan kita, uang kita, relasi kita, semuanya pangkat yang kita miliki tidak ada artinya, tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Di masa-masa yang sulit menakutkan itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara baca, saudara, saya bacakan dari atas deh, saudara ya, tentang perikop ini. Dikatakan kan judulnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Dikatakan begini dari ayat 15. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Ini bicara antikris. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Firman Tuhan katakan apa? Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Oh Pak, apa kita harus lari ke pegunungan? Loh, ayat firman Tuhan katakan. Karena kota-kota akan dikuasai, dikendalikan oleh mereka. Mereka pegang kendali, kita gak bisa berbuat apa-apa. Belanja dan sebagainya kita harus pakai chip. Dan kita tidak boleh, kita harus menolak. Ketika chip itu akan dipaksa untuk dipasang di dalam tubuh kita. Karena tidak boleh. Tetapi mereka akan lakukan itu sampai semuanya ada dalam kendalinya mereka. Tetapi ayat firman Tuhan katakan mereka akan lari ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusu bayi pada masa itu. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21 tadi kita sudah baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan ayat 22 katakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Jadi Tuhan harus mempersingkat. Kalau tidak, Alkitab katakan apa? Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Jemaat, umat Tuhan, orang yang percaya. Waktu itu akan dipersingkat. Jadi karena ada orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan yang tinggal. Tuhan tahu. Dia harus mempersingkat waktunya. Karena kalau si jahat itu memerintah dengan begitu keji, kejam. Alkitab katakan tidak ada satupun orang yang akan selamat. Karena itu untuk bisa bertahan di masa-masa sulit. Tuhan ingatkan bangunlah hidup kita di atas kebenaran. Supaya kita bisa berkata sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Itu jelas bicara tentang pokok anggur dan ranting. Tidak bisa saudara kita akan bertahan kalau kita tidak nempel kepada pokoknya. Kita harus nempel kepada dia, kita harus nempel kepada pokok anggur itu. Baru kita berbuah, baru kita kuat, baru kita bisa bertahan. Kalau kita tidak nempel, kita akan gugur. Kita akan dicampakkan ke dalam api. Yohanes 15 ayat 1 saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku, kunya besar, yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal diam di dalam dia, firmannya ada di dalam kita,
Kita percaya di masa-masa sulit apapun yang kita minta kepada Bapa, Dia pasti akan berikan kepada kita. Sehingga kita akan menemukan jalan keluar dan tetap ada dalam perlindungan, penyertaan dan kemenangan lepas kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dan ayat 8 katakan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Tidak bisa tidak, kita harus tahu firman-Nya. Bangun hidup kita di atas kebenaran firman-Nya. Supaya kita kuat waktu kita ada di masa-masa sulit. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 katakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kita butuh kuasanya, kita butuh kekuatannya. Supaya kita bisa bertahan di masa-masa hari-hari yang sulit, menakutkan. Sampai pada akhirnya ketika kita harus berhadapan saudara, sekalipun mereka mengancam waktu saya pernah jelaskan soal pembukaan Olimpiade itu jelas mereka menjelaskan bahwa ini loh yang mereka akan lakukan. Mereka akan menganiaya orang-orang percaya. Tapi ketika kita dibangun di atas kebenaran firman-Nya, sekalipun kita sedang ada dalam ancaman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel 3. Waktu itu sudah mereka disuruh sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Mereka bilang tidak, saya tidak mau. Dan mereka akan juga lakukan itu. Nantinya kita disuruh menyembah si iblis, si jahat. Tapi ingat apapun yang terjadi jangan sampai kita menyembah si iblis. Mereka akan mengancam kita. Tapi lihat ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diancam. Ayatnya Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 boleh kita baca bersama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan kita tahu kisah ceritanya. Sekalipun dia dilempar ke dalam dapur api yang dipanaskan berkali lipat. Sampai orang yang melemparnya mati hangus. Tapi mereka selamat. Mereka selamat, tidak sehelai rambut, bahkan Alkitab katakan terbakar. Dan ini yang akan terjadi di masa-masa sulit. Ketika kita nempel kepada pokok anggur yang benar, kita dibangun di atas kebenaran. Percayalah, mujizat lepas mujizat, sekalipun itu hari-hari yang menakutkan. Tapi kita akan berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat. Dan sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya, Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita menerima perjamuan yang kudus. Saya minta petugas, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan siapkan hati untuk menerima perjamuan yang kudus. Mari kita angkat pujian. Kita tundukkan kepala sebelum kita memuji dan menyembah Dia. Bapa, terima kasih. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami. Bahwa kami harus mulai detik ini, saat ini. Kami bangun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Jikalau kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu katakan mintalah apa saja. Kami pasti akan mendapatkannya. Bapa, terima kasih. Kami mau belajar setia membangun hidup kami di atas kebenaran firman-Mu. Kami mau memperlengkapi hidup kami dengan perlengkapan senjata Allah. Biarlah firman-Mu menjadi benteng kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih. Tiba saatnya untuk kembali kami siap untuk menerima sakramen perjamuan yang kudus. Kami percaya roti dan air anggur yang kami makan dan minum bukanlah roti dan air anggur yang biasa.
Tapi roti itu adalah tubuh Yesus. Air anggur itu adalah darah Yesus. Ada kuasa di dalamnya. Sehingga waktu kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dengan iman kembali mujizat terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit disembuhkan, terikat, dilepaskan, lemah dikuatkan, yang punya masalah pergumulan. Oh, kami percaya mujizat lepas mujizat terjadi. Karena Tuhan, Engkau mati dan bangkit untuk membersihkan kami, menghapus semua kesalahan-kesalahan kami, menghapus semua dosa-dosa kami. Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kami hidup. Hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Memberikan kami kekuatan kemenangan untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mati dan bangkit untuk setiap kami. Orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau akan tetap selalu dipelihara dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap buka hati kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Amen. Katakan haleluya. Saya persilakan kita semua duduk.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Are you Lord God Almighty? Amin. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Mari sama-sama katakan, angkat suaramu. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan yang kudus. Sakramen kami percaya lewat sakramen yang kudus kami diberkati. Karena kembali kami diingatkan bahwa Engkau mati dan bangkit untuk setiap kami. Kami yang berdosa, dosa-dosa kami telah Engkau hapus. Engkau telah mengampuni kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Sehingga kami yang binasa tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kami terima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau Bapa yang baik. Thank you Jesus. Tidak ada satupun kami di tempat ini yang tidak diberkati. Kami semua sudah diberkati. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan yang terbaik.
saudara bisa siapkan persembahan. Dan bagi saudara yang belum mendapatkan amplop, saudara boleh angkat tangan. Ada pelayan-pelayan yang akan membantu saudara kalau memang saudara belum mempunyai amplop. Tapi saudara juga bisa memberikan lewat QRIS yang ada tertera di layar di depan saudara. Dan saya akan berdoa kalau memang saudara sudah siap. Kita akan satu dalam doa untuk setiap persembahan kita yang kita bawa di tempat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami siap untuk memberi, kami diberi kesempatan untuk menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Kau titipkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami ingin memberi sebagian dari apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami bawa persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, bahkan untuk renovasi tempat ibadah, pengadaan tempat ibadah. Bahkan sewa tempat ini juga Tuhan. Kami siap untuk memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau teramat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik. Karena kita percaya kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara bisa memberikan lewat nomor rekening atau QRIS yang ada. Dan lewat nomor rekening yang ada, perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain. Saudara juga bisa memberikan. Ya, ini perpuluhan yang masuk di tanggal 29 September sampai 4 Oktober. Terima kasih untuk setiap berkat benih yang saudara berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh tepuk tangan dulu buat setiap berkat yang ada. Dan untuk pembangunan atau renovasi tempat ibadah, saudara juga bisa mengisi dengan lewat amplop kuning yang ada. Atau nomor rekening yang ada tertera di layar. 50 50 508 589. Dan boleh diputar dulu filmnya. Thank you. Ya, ini proses atau progres ruangan ibadah sampai kemarin. Ya, ini foto terakhir di hari Jumat. Ini foto terakhir di hari Jumat. Ya. Nanti kita akan pasang karpet, semua sudah hampir, ya rencana akhir November semua sudah siap. Ya, ini kantor dan kita akan juga nanti pasang sound system, kita akan beli juga alat-alat musik yang baru. Kita juga akan ya pasang pastinya LED. Kita sudah cicil semuanya, kita sudah sampai kursi kita cicil, kita sampai sarung atau bungkus dari kursi. Ya, kita sudah mulai cicil, kita sudah mulai beli dan sebagainya. Kami butuh dukungan saudara. Mari kita bergandengan tangan, kita membangun rumah Tuhan yang ada. Dan saudara juga bisa memberikan lewat nomor rekening yang ada tertera di layar. Atau lewat amplop kuning yang sudah kami siapkan. Untuk persembahan gedung gereja kita masih sewa tempat ini saudara. Saudara bisa memberikan lewat nomor rekening yang ada tertera di layar di depan saudara. Baik, minggu depan kita ada 5 kali kebaktian di tempat ini. Tanggal 13 Oktober pukul 9 kita akan dilayani oleh Pastor Karoyus Zebua. Pukul 11 Pastor Markus Sudarji. Pukul 13 Pastor Petrus Legowo. Pukul 15 Pastor Julius Parapat. Dan pukul 17 Pastor Bakhtiar R. Gultom. Ya, untuk di Permata Hijau, karena kemarin kami harus memperpanjang lagi kontraknya, saya tidak perpanjang karena lebih baik uangnya kami pakai untuk pembangunan. Dan kalau kontrak minimal 3 bulan, sedangkan akhir November tempat yang baru sudah selesai. Jadi saya bilang gak usah, kita fokus dengan pembangunan. Bagi saudara yang rindu dibaptis, saudara bisa menghubungi kami siap untuk melayani saudara. Persyaratan ada, saudara bisa foto. Dan berikut, selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 30 September sampai tanggal 6 Oktober. Sehat terus, panjang umur dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Boleh tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan perjalanan ke Holy Land. Saudara, ini benar-benar yang buat adalah jemaat Tuhan bergandengan tangan. Karena kemarin kita berangkat beberapa kali, kita dikecewakan terus sampai pokoknya kita kecewa banget lah. Akhirnya mereka bilang, Pak, kita khusus buat
untuk jemaat rem. Jadi ini jemaat-jemaat yang berangkat kemarin bergandengan tangan kita buat sendiri. Semuanya jelas, harganya bahkan sampai mereka bilang kalau memang ada yang lebih murah silakan, kami akan kasih satu seat dengan negara-negara, dengan pesawat yang semua Emirates dan Etihad, hotelnya semua bintang 4, bintang 5, semuanya jelas tempat-tempatnya, perginya kita, free-nya pun kita jelas, kita tulis di situ. Karena kadang-kadang mereka bermain dengan inilah itu, kita dikenakan charge, akhirnya wah biayanya luar biasa. Dan kita bilang Pak kita buat aja sendiri. Dan memang benar-benar mereka buat untuk jemaat rem ini kita, waduh saya bilang mereka luar biasa. Mereka kecewa tapi mereka tumpahkan kekecewaan itu, kita mau bikin udahlah untuk rem sendiri aja. Kita jalan sendiri. Ya, dan saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada tertera di layar. Dan ini tahun depan ya ada Pastor Julius, ada Evangelis Irwan Chandra. Dan kita akan sama-sama berangkat ke Mesir, Israel, Jordan, Petra. Tuhan Yesus memberkati. Next, tidak ada? Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah di tempat ini. Sama-sama kita angkat pujian. Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Namanya disebut. Katakan Immanuel. Amin. Allah serta dalam kita. Amin. Immanuel-nya disebut. Surga, terima kasih ibadah hari ini kami percaya diberkati. Lewat pujian, lewat firman, lewat sakramen perjamuan yang kudus kami diberkati. Kami pulang dengan iman, kami percaya kami pulang membawa damai dan sukacita. Dan mujizat sudah terjadi di tempat ini. Untuk setiap kami yang ada, kami pulang dengan kemenangan. Terima kasih Bapak. Berkati gerejamu di tempat ini, Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, kota Jakarta diberkati, Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau tinggalkan tempat ini. Kami mau arahkan mata hati kami, mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa yang kami percaya semua datang dari Tuhan untuk setiap kami. Karena itu kami mau berkata amin, karena kami diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, segala usaha, pekerjaan, bisnismu diberkati. Engkau naik bukannya turun, jadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.